Ini adalah penampakan kota gaib Saranjana. Kala itu 3 orang musisi berhasil memasuki kota gaib yang dikenal kota Saranjana. Di sana sangat modern dan canggih. Di sepanjang jalan terdapat CCTV, juga sistem-sistem operasi yang sangat luar biasa. Seorang gadis cantik bernama Sita akan dipersunting oleh seorang pangeran menjadi istrinya. Sementara itu teman-teman Sita rela melewati beberapa rintangan untuk pergi ke kota Saranjana menjemput sahabatnya itu. Mereka sempat bertemu dengan sesosok kuyang, lalu mencari Mandau yang dikuburkan bersama dengan mayat dan dijaga ular besar. Selain itu, mereka juga harus menghadapi mayat-mayat yang bangkit dari makam akibat Mandau yang diambil oleh mereka tanpa izin. Lalu bagaimanakah serunya petualangan para musisi ini untuk ke kota gaib Saranjana? Hari itu, sekelompok musisi sedang mengadakan konser di kota Kalimantan. Setelah konser itu selesai, mereka segera bergegas menuju ke kamar hotel untuk menginap sebelum akhirnya pulang ke Jakarta. Fitri selaku manajer selalu mengkoordinir mereka. Namun di balik kesuksesan sang vokalis Sita, ia memiliki masa lalu yang kelam, di mana setelah ayahnya meninggal, ibunya menikah lagi dengan seorang pemuda. Semenjak itu ibunya tak lagi peduli dengan kondisi Sita. Ia hanya akan menghubungi Sita jika ibu dan ayah tirinya membutuhkan uang saja. Hal itu membuat Sita sangat bersedih dan putus asa menjalani hidupnya. Hingga suatu hari Sita ini melihat sesosok pria dengan pakaian pengantin khas Banjar. Sita pun sempat mengikuti kemana perginya pria itu, tetapi tiba-tiba saja pria itu menghilang. Setelah itu ketika Sita sedang mandi, terdengar suara ketukan pintu. Sita kemudian bergegas untuk memeriksa keluar. Lagi-lagi Sita melihat sosok pria dengan pakaian pengantin yang ia lihat sebelumnya. Sita kemudian mengejar pria itu. Ia pun sempat berpapasan dengan seorang petugas hotel yang kemudian mengejar Sita karena melihatnya keluar dari hotel itu. Sita mengejar pria itu hingga sampai di dermaga pinggiran pantai. Saat sampai di pinggir pantai, pria misterius itu kemudian mengangkat salah satu tangannya. Alangkah terkejutnya Sita dengan apa yang dilihatnya kemudian. Sebuah kota asing yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Wanita ini jatuh pingsan ketika melihat penampakan kota gaib Saranjana. Ketika tersadar, Sita ini sudah berada di dalam kamar hotel. Fitri menjelaskan bahwa Sita ditemukan oleh petugas hotel yang terus mengikutinya hingga sampai ke dermaga di pinggir pantai. Sita kemudian menceritakan bahwa ia sering melihat sesosok pangeran lengkap dengan pakaian pengantin adat Banjar. Pria itu seolah-olah mengajak Sita untuk pergi ke suatu tempat. Setelah itu, Fitri kemudian melanjutkan mengaji. Hal yang aneh kemudian terjadi, di mana Sita tiba-tiba bisa mengaji dengan sangat fasih, sedangkan sebelumnya diketahui Sita itu tidak bisa mengaji. Fitri yang panik kemudian berusaha untuk membangunkan Sita, tetapi Sita ternyata masih tertidur dengan pulas. Fitri pun kemudian berlari ke kamar V dan menceritakan kejadian itu. Mereka tidak mengetahui jika Sita berjalan keluar hotel. Ketika mereka sampai di kamar, Sita sudah tidak ada. Lagi-lagi Sita pergi ke dermaga di pinggir pantai. Sementara itu V dan Fitri yang cemas membangunkan teman-teman mereka. Mereka kemudian bersama-sama pergi ke pesisir pantai untuk menemukan Sita. Lalu tanpa sengaja mereka melihat keberadaan Sita, tetapi mereka terlambat. Sita sudah berada di atas perahu yang terus hanyut ke tengah laut. Mereka pun berusaha untuk memanggil Sita, tetapi sepertinya Sita justru memilih untuk pergi. Mereka kemudian meminta pertanggungjawaban event organizer yang bertanggung jawab atas keberadaan mereka di kota itu selama melakukan konser. Keesokan harinya mereka terpaksa memperpanjang masa penginapan di hotel secara pribadi. Fitri juga banyak sekali mengcancel jadwal mereka untuk melakukan konser. Namun meskipun sudah meminta bantuan banyak pihak, mereka tetap tidak berhasil menemukan Sita. Tetapi mereka berjanji akan bertanggung jawab atas semua itu. Sementara itu Dion justru marah kepada Randy karena selama ini Randy terlihat tidak peduli dan sering sekali bertengkar dengan Sita. Anwar sebagai penduduk asli di kota itu menceritakan bahwa semua itu mungkin saja berhubungan dengan hal gaib yang dipercayai. Singkat cerita, Anwar kemudian membawa mereka untuk menemui penduduk asli bernama Hamidah, di mana Hamidah ini memiliki seorang adik bernama Hendra. Sudah 7 tahun adiknya itu menghilang. Orang-orang di sana meyakini bahwa Hendra pergi ke kota Saranjana dan hingga kini hidup di sana tidak kembali. Orang-orang yang sudah berhasil masuk ke kota Saranjana kebanyakan memilih untuk tetap tinggal di sana. Kota itu adalah kota gaib yang dihuni oleh jin Islam. Mereka mengatakan untuk bisa menyelamatkan Sita, mereka harus pergi ke kota Saranjana. Sementara itu Randy tampak tidak percaya dan menganggap semua itu adalah tahayul. Hamidah kemudian bersedia untuk mengantarkan mereka pergi ke sesepuh desa untuk meminta bantuan jika ingin pergi ke kota Saranjana. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah sesepuh desa itu. Mereka pun langsung disambut dan tanpa menjelaskan keinginan mereka, sesepuh desa ini sudah mengetahui apa tujuan mereka datang ke rumah itu. Untuk bisa masuk ke kota gaib Saranjana, mereka harus membawa sebuah mandau keramat yang tidak jelas diketahui keberadaannya. Setelah itu mereka harus pergi ke puncak gunung untuk menemukan pohon kembar yang di tengahnya terdapat sebuah lubang. Lubang itulah yang dipercaya sebagai pintu gerbang untuk masuk ke kota gaib Saranjana. Di desa ini memiliki adat pemakaman yang sangat unik, di mana peti yang berisi jenazah akan dibenamkan di dalam air dengan sedikit tanah, lalu kemudian diberi tanda kayu disilangkan pada bagian kepala dan juga kaki.
kaki. Setelah itu diberi kain berwarna kuning. Setelah sebelumnya diceritakan sekelompok anak muda memilih untuk pergi ke kota gaib Saranjana demi menyelamatkan salah satu rekan mereka yang diyakini pergi ke sana. Mereka pun tidak mau membuang waktu dan langsung pergi ke sebuah desa, di mana di desa itulah letak mandau keramat itu bisa mereka dapatkan. Untuk sampai ke desa tersebut mereka harus melalui perjalanan yang cukup panjang, melewati laut. Setelah itu barulah mereka sampai di Kecamatan Nagara. Di sana mereka melintasi sebuah pasar. Di pasar itulah mereka kemudian membeli peralatan untuk naik gunung. Mereka kemudian menaiki sebuah perahu kecil untuk menuju sebuah rumah yang diyakini sesepuh desa pemilik mandau tersebut. Di tengah perjalanan itulah mereka berpapasan dengan sekelompok warga yang sedang melakukan pemakaman. Cara pemakamannya pun cukup unik sesuai dengan adat istiadat yang ada di desa itu. Setelah melewati beberapa jam kemudian, mereka pun sampai di sebuah rumah. Mereka langsung disambut oleh seorang wanita yang merupakan anak dari pemilik rumah itu. Pemilik rumah itu dipanggil Acil, sedangkan mandau yang mereka cari adalah milik suaminya. Acil berkata bahwa mandau itu sudah tiada lagi. Ia pun marah ketika mendengar ketika sekelompok anak muda itu berkata mereka ingin pergi ke kota gaib Saranjana. Sementara itu Randy yang penasaran memberanikan diri bertanya, mengapa Acil berada di dalam kelambu dan tak mau keluar. Ternyata jika Acil keluar, maka puluhan musuh suaminya akan datang memberikan serangan kepadanya. Singkat cerita, mereka akhirnya memutuskan untuk pergi dan kembali esok pagi. Tetapi anak Acil kemudian mengatakan bahwa mandau itu sudah dikuburkan bersama dengan jasad ayahnya. Tidak mau membuang-buang waktu, mereka kemudian langsung pergi menuju ke pemakaman yang siang tadi mereka lalui. Mereka pun sampai di sana sudah larut malam. Mereka kemudian mencari di manakah makam yang tadi siang mereka lihat. Sialnya mereka malah melihat Kuyang. Tetapi ada yang aneh dengan Kuyang itu. Mereka tak asing dengan wajah si Kuyang. Begitu juga dengan caranya berbicara. Setelah mereka mengingat-ingat, ternyata wajah Kuyang itu sangat mirip dengan Acil. Namun Kuyang itu tidak menyerang mereka. Mereka pun beranggapan bahwa Kuyang itu justru memberitahu di mana letak mandau itu berada. Setelah itu mereka menemukan makam suami Acil. Mereka segera bergegas untuk menggali makam itu, yang ketika malam hari airnya sudah mulai surut. Tapi saat mereka membuka peti mayat, alangkah terkejutnya mereka melihat seekor ular yang sangat besar melingkari mandau di atas mayat suami Acil. Mayat ini bangkit dari kuburnya. Tak hanya satu, tetapi seluruh mayat yang dikuburkan bangkit semua. Lalu apa yang menyebabkan mayat-mayat ini bangkit? Dari pemakamannya. Ketika sebuah peti dibuka, ada seekor ular besar di atas mayat di dalam peti itu. Ternyata mandau itu berada di dalam lilitan ular. Dengan menggunakan kayu panjang, mereka berhasil menyingkirkan ular. Saat Fitri hendak mengambil mandau itu, tiba-tiba saja mayat itu berkata agar mereka tidak mengambil mandau jika tidak ingin celaka. Tetapi Fitri tetap saja mengambil mandau, lalu kemudian bergegas pergi dari tempat itu. Mereka segera naik ke atas perahu tanpa menimbun kembali mayat suami Acil. Lalu tiba-tiba perahu mereka berhenti. Mayat suami Acil kemudian bangkit. Tak hanya mayat suami Acil, tetapi mayat-mayat di pemakaman itu semuanya bangkit. Ada juga mayat yang mengapung di atas petinya. Tentu saja penampakan itu membuat mereka semua sangat ketakutan. Dari dalam air juga muncul mayat-mayat dengan jumlah yang sangat banyak. Salah satu di antara mayat itu mendekat. Karena kagetnya Randy sampai terjatuh dari atas perahu. Mereka pun panik kemudian berusaha untuk saling menyelamatkan. Jumlah mayat itu semakin banyak dan tak terhitung. Beruntungnya sang supir perahu berhasil menghidupkan mesin. Mereka pun bergegas pergi dari tempat itu. Tetapi apa yang terjadi? Semua mayat hidup itu terus mengikuti mereka. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah desa untuk menemukan pegunungan, lalu menitipkan mobil mereka di sebuah rumah. Setelah itu mereka langsung pergi ke hutan untuk sampai ke puncak gunung dan menemukan pohon kembar itu. Di tengah perjalanan mereka beristirahat sejenak. Tetapi ada yang aneh dengan Hamidah. Ia terus saja melihat ke arah mandau dan hendak mengambilnya. Beruntung aksi Hamidah itu diketahui oleh Anwar, hingga ia pun mengurungkan niatnya. Malam telah berlalu, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Tetapi di tengah tidur nyenyak mereka, Dion tiba-tiba mendengar suara gamelan yang cukup ramai. Karena penasaran, ia pun pergi untuk mencari suara itu. Hamidah yang kemudian melihat kepergian Dion seketika ingat akan misi pertamanya, di mana sebelumnya ia berjanji akan membawa mandau itu untuk kepentingannya pribadi. Itulah sebabnya mengapa Hamidah ingin sekali ikut bersama mereka. Sementara itu Dion akhirnya menemukan sumber suara yang ternyata berasal dari sekelompok jin yang sedang menari di tengah hutan. Tetapi anehnya semakin Dion menjauh dari para penari, mereka seolah terus mengejar Dion. Sampai tiba-tiba saja Dion lengah dan ia ikut menari bersama dengan para penari gaib itu. Randy yang terbangun melihat jam pukul 2 pagi. Ia segera membangunkan Fitri dan Faye. Tetapi mereka kemudian sadar bahwa mandau sudah hilang dan Hamidah tak ada lagi di samping mereka. Mereka pun bergegas untuk berberes, melanjutkan perjalanan sembari mencari teman mereka. Sementara itu Hamidah yang berjalan seorang diri tiba-tiba saja mendengar suara bayi. Ia melihat sesosok bayi yang sedang menangis. Saat ia pergi, bayi itu memanggilnya mama. Entah mengapa tiba-tiba saja Hamidah memutuskan kembali dan hendak menolong bayi mungil itu. Namun bayi itu malah menyerangnya.
semuanya. Mendengar teriakan Hamidah yang begitu keras, sekelompok anak muda ini sangat terkejut ketika melihat kurcaci sedang memakan jantung Hamidah. Awalnya mereka pikir Hamidah masih hidup, tetapi tubuhnya kemudian ditarik dan menghilang. Mereka lalu mengambil mandau dan segera pergi dari sana. Keesokan harinya, tepat di hari kelima hilangnya Sita, mereka terus melanjutkan perjalanan sembari mencari Dion yang juga belum mereka ketemukan. Malam pun tiba, mereka memutuskan untuk beristirahat. Namun kala itu Fitria yang usai melaksanakan sholat, tiba-tiba ia kerasukan. Fitria kembali mendengar bisikan dari sosok suami Acil yang meminta mandaunya dikembalikan. Seketika saja Fitri seperti berada di tengah pemakaman itu lagi. Di sekelilingnya penuh dengan mayat-mayat orang yang sudah meninggal. Bahkan tak ada lagi celah selain hanya mayat saja yang bisa ia temukan. Fitria kemudian terjatuh, lalu tiba-tiba saja hal itu membawanya kembali ke dunia nyata. Ia seperti mengalami mimpi. Namun banyaknya halang rintang yang mereka temui tidak menghentikan niat mereka agar bisa pergi ke kota gaib Saranjana. Hingga suatu ketika mereka pun merasa seperti berputar-putar saja di tempat itu. Anwar kemudian berinisiatif untuk melepas jaketnya lalu mengikatnya di sebuah pohon sebelum akhirnya mereka pergi dari tempat itu. Beberapa saat kemudian mereka kembali ke tempat yang sama sampai akhirnya mereka pun kelelahan karena tak juga menemukan jalan. Mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat di tempat itu. Lalu beberapa saat kemudian mereka mendengar suara gamelan yang setelah mereka telusuri, mereka melihat sekelompok orang-orang sedang melakukan pesta. Ada beberapa orang wanita penari. Mengagetkannya, di antara para penari itu ada Dion yang tampak kelelahan dan sekujur tubuhnya penuh darah. Ketika Faye dan Randy berusaha menolong, mereka malah kesirep dan ikut menari bersama. Anwar mengatakan mereka adalah bangsa jin. Siapapun yang telah tersirep, maka mereka akan menari seumur hidup. Mereka kemudian berniat ingin menolong, tapi yang terjadi Anwar justru malah ikut kesirep, kecuali Fitria seorang diri. Fitri pun menangis panik dan meminta agar mereka menghentikan semua. Saat Fitri mencabut mandau, makhluk-makhluk itu kemudian menghilang. Teman-temannya kemudian lemas dan tersadar dari gangguan makhluk halus itu. Tetapi sayangnya mereka mendapati Dion sudah tidak bernyawa. Tiba-tiba saja Anwar menunjuk ke suatu arah yang ternyata itu adalah pohon kembar dengan pintu gerbang di tengahnya. Mereka terpaksa harus meninggalkan jasad Dion. Namun tiba-tiba saja Fitri terjatuh, membuat mandaunya terpelanting. Di saat itulah para mayat-mayat hidup kembali muncul. Salah satu mayat menarik Anwar, lalu datang lagi beberapa mayat lainnya. Fitri segera bergegas untuk menyelamatkan Anwar, tetapi Anwar yang panik malah terjatuh. Lehernya tertusuk kayu yang tajam dan ia pun meninggal dunia. Fitri kemudian memberanikan diri untuk mengambil mandau itu, melewati para mayat-mayat hidup yang mengerubuni mandau. Fitri kemudian menjemput Randy dan Faye serta mengajaknya masuk ke pintu gerbang. Mayat-mayat hidup itu terus mengamati dan mengikuti mereka. Di saat itulah Fitri lagi-lagi mencabut mandau. Seketika makhluk itu menghilang. Mereka kemudian berlari sekuat tenaga menyusuri gerbang yang pada akhirnya gerbang itu membawa mereka masuk ke kota gaib Saranjana. Jika di dunia manusia malam hari, maka di dunia gaib siang hari. Mereka pun sangat tercengang ketika melihat sebuah kota yang sangat modern, megah, dan mewah. Seperti kehidupan manusia, mereka juga memiliki tugas masing-masing, serta ada CCTV di setiap sudut jalan. Selain itu, para pengusaha dan pejabat menggunakan sistem yang sangat canggih, bahkan belum pernah ada di dunia manusia. Seorang prajurit mendapatkan kabar bahwa ada penyusup dari dunia manusia di antara beberapa orang yang saat itu sedang menonton pertunjukan. Mereka pun mengetahui keberadaan ketiga pemuda itu. Kemudian mereka pun berusaha untuk menangkapnya. Ketiga pemuda ini terus saja berlari sampai akhirnya mereka bertemu dengan seorang anak kecil dan kakek-kakek. Tanpa pikir panjang, mereka segera masuk ke dalam mobil itu dan mereka pun selamat dari kejaran anak buah kerajaan. Sesampainya di dalam mobil itu, ternyata mereka tak asing dengan wajah anak kecil ini. Anak kecil ini mengaku bahwa namanya adalah Hendra. Hendra adalah adik kandung Hamidah yang sudah menghilang selama 7 tahun. Tetapi saat masuk ke dalam kota gaib Saranjana, Hendra tak mau kembali lagi ke dunia manusia. Ia pun kemudian mengantarkan ketiga pemuda itu untuk pergi ke suatu desa, di mana di desa itu ada seorang pangeran kaya raya yang dikabarkan akan segera menikah dengan gadis cantik dari alam manusia. Mereka pun diantarkan ke tempat itu. Sementara di tempat itu, Sita sudah bersiap-siap untuk menjadi seorang pengantin. Lalu tiba-tiba saja Sita dikejutkan dengan kehadiran ketiga temannya itu. Lalu ketika Fitri hendak mengajak Sita kembali ke alam manusia, Sita menolaknya dengan tegas. Ia tak ingin kembali ke alam manusia sebab ia sudah berbahagia hidup di kota gaib Saranjana. Ia juga akan menikah dengan seorang pangeran yang sangat perhatian dan peduli kepada dirinya. Meski Randy sudah meminta maaf dan berusaha untuk membujuk Sita, namun Sita tetap pada pendiriannya. Ia tak mau kembali lagi ke dunia manusia. Tetapi Sita kemudian bersedih ketika mendengar Dion sudah meninggal dalam perjalanan saat ingin menjemputnya. Mereka bertiga kemudian pergi meninggalkan Sita. Tetapi hati Sita tiba-tiba tersentuh melihat perjuangan teman-temannya bisa masuk ke dunia gaib Saranjana untuk menjemput dirinya. Malam itu mereka akan segera masuk ke dalam mobil untuk diantarkan kembali ke dunia manusia. Tetapi tiba-tiba ada yang mengetuk pintu mobil mereka. Dia adalah Sita. Setelah merenung beberapa saat, Sita akhirnya memutuskan untuk ikut mereka kembali ke dunia manusia. Setelah
Setelah mereka semua diantarkan di depan gapura, mereka semua segera berpamitan kepada Hendra. Tetapi Randy kemudian kembali lagi. Ia menyampaikan kabar duka kepada Hendra bahwa kakaknya sudah meninggal dunia. Terlihat bagaimana Hendra menangis bersedih. Mereka kemudian masuk ke dalam pintu gerbang yang menghubungkan mereka dengan dunia manusia. Mereka melewati lautan yang sangat dalam. Namun ketika berenang, Mandau itu terjatuh ke dasar laut. Tetapi mereka tak lagi memperdulikan Mandau itu, sebab mereka akhirnya berhasil selamat meskipun mereka harus kehilangan salah satu teman terbaiknya. Dan film pun selesai. Di akhir cerita, ada seorang nelayan yang tanpa sengaja menemukan Mandau tersangkut jaring saat ia sedang mencari ikan. Karena Mandau itu telah ditemukan oleh seseorang, maka pangeran itu akan kembali pergi ke dunia manusia, mencari seorang wanita cantik terpilih untuk kemudian dijadikan istri.